tuh? Kami dari Pulampu. Pulampu Indonesia, saya Radi. Memang betul, identitas itu yang kita harus cari sekarang. Tapi akan susah juga sih sebenarnya untuk menyamaratakan. Seperti tadi kita udah diskusi bentar, menyamaratakan ke seluruh Indonesia itu bakal sulit banget. Dan selera juga sangat berbeda. Terus maksudnya kan aku pengen terus gambar, jadi aku kayak bikin merchandise itu biar kan orang kan lebih gampang terima kan kalau merchandise kayak gitu. Maksudnya kayak suatu hal yang bisa dipakai sehari-hari. Nah, tapi kayak problem utamanya kadang-kadang itu kan kayak sebenarnya gimana sih bedain terinspirasi sama mencontek gitu. Tapi memang kelemahannya ya kalau limbah itu terkadang kan kita memilih kayu jenisnya yang tidak, maksudnya tidak banyak pilihan. Tidak banyak pilihan gitu loh, Bang. Kalau di Makassar sih memang budaya ngopi itu, nah itu gue juga pengen nanya ke lu. Jakarta kan nggak terlalu kuat budaya ngopinya, dalam arti ya kebetulan gue kuliah di Jakarta 4 tahun, nggak pernah tuh lihat ada warung kopi pinggir jalan. Nah kalau di Makassar kebetulan ya di mana-mana ada, selalu ada warung kopi yang tarik-tarik gitu kan, pakai susu kental manis. Nah, Tuku tuh berhasil mengkopikan Jakarta, gimana ceritanya sih sebenarnya? Sebenarnya kalau aku pribadi itu juga berangkat dari hal yang sama sih, kayak mungkin teman-teman dari Kopi Ujung juga kenal yang specialty kenalnya 2010, kayak oh ada ya kualitas kopi sebagus ini di Indonesia dan dirasa seenak itu. Selama ini kita cuma dapetnya kopi itu pahit, kopi hitam, nah, instan gitu-gitu kan. Nah ternyata banyak yang bisa dikulik dari kopi Indonesia gitu. Nah juga posisinya tuh sekarang pun aku ngeliat kayak Indonesia kita bangga nih sebenarnya, kita peringkat kopi keempat sekarang gitu, produksi. Tapi baik konsumsi, ada yang bilang kita malah konsumsinya teh. Jadi produksi ini kopinya kemana, tapi aku pun sendiri di sini pengen bagaimana konsumsi kita meningkat sebagai negara produsen gitu kan. Dari situ soalnya pasti roda ekonomi akan lebih kemana-mana gitu kan. Kalau kita sih membawa, kan ceritanya visi kita adalah membawa orang itu minum kopi yang lebih baik. Bukan harus dengan cara tertentu, harus dengan cara ya you wanna do it traditionally ya terserah. Memang betul, identitas itu yang kita harus cari sekarang. Tapi akan susah juga sih sebenarnya untuk menyamaratakan. Seperti tadi kita udah diskusi bentar, menyamaratakan ke seluruh Indonesia itu bakal sulit banget. Dan selera juga sangat berbeda. Tapi kita jangan sampai kita harusnya sibuk berkreasi, mengeluarkan kualitas rasa kopi Indonesia, tapi malah civil war lah kasarnya untuk membilang kopi Aceh lebih enak, kopi Toraja lebih enak. Kan ketuk hanya buang-buang waktu. Padahal kita harusnya mengembrace keanekaragaman. Terlalu menyebut diriku ilustrator sih, aku cuma suka gambar. Aku cuma suka gambar aja, terus maksudnya kan aku pengen terus gambar, jadi aku kayak bikin merchandise itu. Nah, tapi kayak problem utamanya kadang-kadang itu kan kayak sebenarnya gimana sih bedain terinspirasi sama mencontek gitu.
Ya itu tadi disaring dan diadaptasiin di diri sendiri gitu. Walaupun itu kayak lebih jelek atau gimana nggak apa-apa, tapi aku olah sendiri supaya apa yang keluar dari apa yang aku bisa gambar itu kalau bisa orang tuh mengenali garis tanganku gitu. Aku tuh sangat-sangat nggak mau kayak gitu kan, maksudnya nggak mau nyontoh kayak gitu tuh, nyontoh kayak gitu tuh nggak mau gitu. Jadi kayak aku tuh membatasi diri kayak misalnya mencari inspirasi tuh mungkin cuman bukan secara bentuk utuhnya, misalnya cuman kayak ada misalnya gimana ya, kayak di idea atau warnanya, tapi kayak nggak sama persis, misalnya kayak kombinasi dari beberapa orang, warnanya bagus gitu kan. Terus habis itu aku kayak ngambil kayaknya warna yang ini bagus dicampur sama yang lain gitu loh, jadi kayak kombinasi gitu. Menurut Mbak Puri gimana sih? Itu proses juga kan untuk membentuk suatu desain yang baru gitu. Aku misalkan lihat aja aslinya gitu, jadi bukan dari gambar ilustrasi orang, tapi ngelihat aja aslinya fotonya kayak gimana gitu, tapi di recreate lagi dengan gayaku gitu. Kebetulan aku punya teman-teman juga yang kayak bikin-bikin juga, makers juga. Jadi misalkan kalau aku lagi nggak mood gitu, aku pergi ke tempat kerjanya dia, terus cuma sekedar sharing sih. Tapi biasanya kalau misalkan kayak kita kumpul sama orang-orang dengan semangat yang tinggi, dengan orang yang positif, orang yang apa ya, orang yang punya imajinasi segala macam, itu kadang-kadang aku kan mikir, ih dia aja bisa kok bikin kayak gini, ih dia keren ya bikin kayak gini. Itu biasanya aku memotivasi diriku tuh dengan kayak gitu. Produk kami kerajinan limbah kayu, Pak. Limbah kayu, jadi kami berkolaborasi dengan beberapa pengrajin di daerah. Gitu. Harapannya limbah kayu yang sebenarnya cukup banyak. Kalau awal kami kenapa produk itu ada, karena memang kami lihat produk limbah-limbah itu kebanyakan selain digunakan untuk keperluan yang menurut saya enggak ini juga dibakar. Polusi ya. Kenapa milih lampu? Ya, karena biar terang. Ada filosofinya sih Bang. Oh gitu ya. Jangan ngarang loh ini. Jangan ngarang ya filosofinya. Loh, beneran ini Bang. Namanya biar kelihatan boys gitu. Apa nih filosofinya? Ya namanya lampu itu kan pasti menyinari. Kami pengen paling tidak dengan teman-teman berbuat lah, paling nggak berbuat apa yang mungkin meskipun tidak terlalu besar ya, paling nggak ini bisa kita lakukan. Kalau menurut Abang prospek bisnis kayu gitu gimana Bang di ini Bang? Ya bisnis kayu sebenarnya yang jelas kan makin lama kehidupan tuh makin, kalau saya sering bilang makin sintetik, makin buatan gitu. Jadi orang jadi selalu ada kerinduan untuk bisa bersentuhan dengan alam ya, seperti itu. Jadi kayu sebenarnya punya prospek yang akan makin bagus ke depan. Cuma memang semakin ke depan ini kan peraturan-peraturan terkait dengan material alam itu kan semakin tinggi ya, seperti itu. Cuma kalau limbah mungkin sedikit lebih ringan ya, karena dia mengolah sesuatu yang sebenarnya harusnya udah dibuang tapi dia diolah lagi sehingga kemudian justru menghasilkan nilai tambah baru, seperti itu. Tapi memang kelemahannya ya kalau limbah itu terkadang kan kita memilih kayu jenisnya yang maksudnya tidak punya banyak pilihan. Tidak banyak pilihan gitu loh Bang. Adanya itu kita pikir ini jadi apa ini begitu. Banyak begitu. Ya mikirnya udah benar. Cuma memang justru harus betul-betul dibalik ini loh. Kalau kalian masih lihat itu sebagai kelemahan atau sayangnya gini gitu, justru kamu harus dibalik keistimewaannya justru begini. Nah, ini yang sebenarnya harus digarap. Artinya kalau limbah tentu bahannya terbatas, kadang ada, kadang tidak. Ya, benar. Kemudian jenisnya kadang berbeda-beda ya, seperti itu. Jumlahnya kadang berbeda-beda. Kadang dapat bagus, kadang dapat jelek, seperti itu. Ini kan kayak permainan aja. Ini aturannya kayak gini. Jadi kamu harus mengikuti permainan itu agar bisa menghasilkan sesuatu yang bagus.